Shalom semuanya, sekali lagi kita bersyukur pada kesempatan ini kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya tema seperti yang sudah dilihat di dalam running text yang dibawa. Kita itu bingung kenapa kok Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah yang cukup kontroversial. Jadi kalau kita tidak bisa mengerti dengan tepat, maka kita akan salah memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita akan bersama-sama belajar bagian ini. Nah, sebelum itu saya ajak kita lihat dulu ayat yang ada di dalam Matius pasal 5 ini. Saya akan membacakan untuk kita. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Nah, teman-teman semua, ketika kita membaca ayat 29 dan ayat 20, ini adalah sebuah perintah yang akhirnya kita seringkali kalau tidak berhati-hati memaknai bagian ini, maka kita salah paham. Nah, itulah sebenarnya asumsi yang keliru, bahwa di balik ayat ini, kita mungkin punya sebuah asumsi bahwa Yesus ini kejam. Masa sih mata harus dicungkil dan juga harus dioperasi, lalu tangan itu harus dipenggal kalau itu berbuat dosa. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan belajar sama-sama maknanya apa. Kenapa sampai dikatakan kalimat yang setajam itu. Nah, kalau kita lihat di dalam bagian ini, sekali lagi di dalam kita memahami ayat 29 dan ayat 30, tidak pernah bisa dilepaskan dari ayat sebelumnya. Konteks di dalam bagian ini dijelaskan ayat 27 sebenarnya sampai 32. Tapi minggu depan kita akan baru belajar tentang perceraian. Nah, ini menjadi juga hal yang sangat kontroversial sekali. Di hari Minggu saya akan bahas tentang apa maksudnya bercerai kecuali karena zina. Nah, di dalam bagian ini, di dalam kita memahami ayat 29 dan 30, jangan lupa ada ayat 27 dan 28. Kalau kita lihat di dalam bagian ini, perzinahan di dalam maksud yang Yesus ungkapkan adalah beresensi bagaimana berbicara soal nafsu yang tidak dapat dikontrol di dalam hati dan di dalam pikiran. Jadi rupanya di dalam orang Israel pada waktu itu memaknai kata atau perintah jangan berzina, mereka memaknainya sebatas tidak melakukan hubungan suami istri. Tetapi Yesus justru memberikan sebuah penekanan yang berbeda. Yesus justru menunjukkan esensi dari dosa perzinahan. Maka dari itu saya harus katakan bahwa Yesus itu mengajarkan dosa tentang perzinahan itu melebihi pandangan umum yang beredar zaman itu. Jadi zaman itu teman-teman semua, orang yang dikatakan berzina adalah orang yang sudah melakukan hubungan suami istri. Tentunya kepada yang bukan pasangannya, itu disebut sebagai perzinahan. Tetapi Yesus di dalam bagian ini justru menunjukkan tidak sebatas hanya bersifat perilaku. Tetapi kalau kita amati bersama-sama, Yesus katakan setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Nah, sekali lagi saya garis bawahi terlebih dahulu, Yesus tidak sedang mendeskripsikan para wanita. Jadi, wah ini dosanya cuma untuk pria nih, karena pria kan memandang wanita serta menginginkannya. Poinnya bukan di sana. Poinnya dia mengeneralkan juga untuk kepada semua orang. Terutama biasanya pria yang sangat mudah tergoda dengan dosa ini. Nah, Yesus sebenarnya sedang mengajarkan Taurat kepada setiap kita agar kita melihat esensi dari perintah ini.
Esensinya adalah perhatikan, orang yang memandang lalu menginginkannya. Jadi artinya perzinahan yang dimaksud oleh Yesus bukan hanya berbicara soal perzinahan di dalam perilaku, tetapi perzinahan di dalam pikiran. Kita sudah tahulah contohnya, saya tidak perlu contohkan. Kita melihat ada seseorang, entah pria atau wanita. Kalau pria berarti itu wanita yang memandangnya, kalau pria berarti dia memandang wanita, lalu menginginkannya, membangun fantasi di dalam pikiran kita, maka Yesus katakan sebenarnya kamu sudah berzina di dalam hatinya. Jadi kamu sudah berzina di dalam pikiranmu, kamu sudah berzina di dalam hatimu. Nah, Bapak Ibu semua, pikiran itu sebenarnya adalah sentral kehidupan manusia. Ya, sentral kehidupan manusia, atau kita biasa kenalnya kalau bahasa Alkitab itu hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati itu adalah pikiran. Itu sentral atau pusat hidup manusia. Nah, tetapi sebelum masuk ke dalam hati atau pikiran, informasi yang kita punya itu semuanya diserap oleh panca indera. Sekali lagi saya ulangi ya. Pusat hidup manusia itu adalah pikiran dan hati. Tetapi semua informasi ini bisa masuk ke dalam pusat hidup manusia kalau dia masuk lewat panca indera. Mata, telinga, bisa juga alat peraba, yaitu misalnya Tuhan berikan tangan, kaki, dan lain sebagainya. Itu adalah reseptor atau alat penerima segala informasi supaya itu mempengaruhi pikiran kita atau hati kita. Nah, kenapa saya perlu menjelaskan pikiran itu adalah sentral kehidupan manusia? Karena ini berkaitan dengan ayat yang tadi cukup seram atau cukup keji. Yaitu berkaitan dengan kalau matamu yang kanan menyesatkan, kau cungkilah. Kalau tanganmu yang kanan menyesatkan, kau penggalah. Tentunya bagian ini kalau kita memahaminya tidak bisa betul-betul kita katakan bahwa betul-betul matanya dikeluarin dan tangan kanannya. Sekarang kita gini deh, kita coba memakai logika kita ya. Apakah pada waktu mata kanan diambil, misalnya nih ya, saya jatuh dalam dosa lewat pandangan mata lalu menginginkan seorang wanita. Ya, misalnya. Lalu kan Yesus katakan jika matamu yang kanan menyesatkan, cungkilah. Apakah pada waktu saya mencungkil mata saya atau mengeluarkan mata kanan saya, itu berarti saya tidak punya pikiran tentang wanita itu? Jawabannya tidak kan? Tetap saya bisa berpikiran kok. Karena sekali saya melihat sosok wanita, bahkan saya bisa membangunnya dalam imajinasi saya sendiri. Lihat ayat 30 sekarang. Jika tangan kananmu menyesatkan, kau penggalah. Pertanyaan saya begini. Pada waktu tangan saya ini mencuri, atau tangan kanan saya ini berdosa, apakah ketika dipenggal berarti saya tidak lagi bisa melakukan dosa? Jawabannya tetap bisa. Nah, lalu bagaimana kita memahami bagian ini dan kenapa Yesus sampai pakai kalimat yang seperti ini? Sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia itu ada sebuah kalimat yang kita sebut sebagai gaya hiperbola. Yesus itu membuat sesuatu itu kelihatan lebay sekali dan menyimpan sebuah makna atau kebenaran di balik kata yang digunakan. Sehingga saya ingin katakan bahwa kata penggal dan cungkil itu dimaknai sebagai apa? Supaya kita ini harus membuang dan melepaskan sumber dari dosa tersebut. Artinya begini, kalau misalnya mata kita ini seringkali menonton hal-hal yang tidak boleh seharusnya ditonton, maka kita tahu sumber masalahnya di mata kita. Kalau di dalam bagian ini dikatakan cungkilah dan buanglah, maka kita perlu sama-sama introspeksi. Kapan saya jatuh di dalam dosa tersebut? Apakah waktu saya lelah? Apakah pada waktu tidak ada orang lain? Apakah pada waktu ada keinginan tapi tidak kesampaian? Nah, ketika Tuhan katakan penggalah dan buanglah itu, ini dimaknai sebagai mari kita jauhi yang menjadi sumber kita untuk melakukan dosa. Jangan kamu lakukan itu.
Saya jadi teringat kisah tentang Yusuf pada waktu diganggu sama istri Potifar. Ketika bajunya sudah dipegang, kondisinya tidak ada satu orang pun yang lihat. Justru yang terjadi sama Yusuf adalah dia menanggalkan jubahnya dan dia lari. Nah, artinya inilah maksud dari ayat ini. Bahwa yang dimaksud dengan penggal dan buang atau cungkil matanya adalah mari kita tinggalkan apa yang menjadi sumber dari dosa itu. Makanya perhatikan kalimat selanjutnya. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jadi artinya Tuhan katakan sebelum kamu lakukan itu eksekusi menjadi dosa, mari kamu potong dan gunting itu supaya tidak kita eksekusi di dalam perilaku perbuatan. Begitu ya. Jadi kita bisa lihat bersama-sama sebenarnya ayat ini punya kesamaannya dengan apa yang menjadi perintah Paulus. Cuma Paulus menggunakan kata yang lebih lembut sedikit, tetapi maknanya sama. Yaitu di dalam Kolose 3 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Di sana juga dipakai kata matikanlah. Atau beberapa bagian bahkan dipakai kata yang sama yaitu buanglah. Buanglah manusia lamamu. Jadi kita bisa temukan bersama-sama di dalam bagian ini bagaimana kita bisa menang terhadap dosa perzinahan. Maka saya katakan solusi yang pertama, kenali, ketahuilah apa yang menjadi penyebabnya. Kapan titik kita jatuh? Itu kita sebenarnya kita bisa introspeksi diri kita. Misalnya kita kebiasaan nonton film yang seharusnya tidak boleh kita tonton. Ya kita cara mencegahnya gimana? Kita mulai memberikan analisa. Kapan saya jatuh? Oh ternyata malam hari. Kondisinya seperti apa? Waktu saya capek, waktu saya tidak ada yang lihat, maka ada godaan itu. Nah kalau kita sudah tahu nih, ciri-cirinya oh malam hari tidak ada orang lain misalnya. Ya sudah, berarti pada waktu tidak ada orang, saya jangan buka komputer atau saya jangan pakai handphone yang terhubung ke internet. Kita coba cari aktivitas lain. Mungkin tips yang berikutnya, kalau komputer itu bukan menghadapnya ke tembok, tapi menghadapnya keluar supaya orang-orang bisa melihat apa yang sedang kita lakukan. Sehingga mencegah terjadinya sebuah dosa dan kita lebih baik memberikan pagar-pagar agar mengawal kita dan tidak membuat kita jatuh dalam dosa. Dan setelah kita mengetahui, tentunya nomor yang kedua adalah caranya ya eksekusi itu. Kita harus memikirkan cara-caranya seperti apa supaya mencegah agar hal tersebut tidak membawa kita jatuh ke dalam dosa. Itulah yang dimaksud dalam bagian ini bagaimana kita bisa menghindari dosa perzinahan. Saya rindu penjelasan saya yang singkat ini boleh menolong kita memahami maksud dan perintah Tuhan Yesus.